Anggota Exco PSSI, Sumarji heran dengan hasil yang didapatkan oleh Timnas U22 Indonesia pada SEA Games 2025. Kala meletakkan jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia pada Selasa, 16 Desember 2025, malam WIB, Sumarji curhat soal hasil Garuda Muda di SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia gagal total di ajang SEA Games 2025. Garuda Muda tersingkir di fase grup dan mengulang prestasi buruk pada 2009 lalu. Dampak kegagalan tersebut cukup serius, Sumarji pun meletakkan jabatannya sebagai manajer Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga mendepak Indra Syafri dari jabatannya sebagai pelatih Timnas U22 Indonesia. Sumarji pun mengaku bahwa Timnas U22 Indonesia pada ajang ini punya persiapan paling mewah dibandingkan ajang SEA Games terdahulu. Pasalnya, Garuda Muda juga memboyong 3 pemain yang berkarier di benua Eropa untuk tampil di ajang SEA Games 2025. Sumarji pun mengaku bahwa Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 punya materi pemain yang tidak masuk akal. Selain materi pemain lebih mewah, Timnas U22 Indonesia sudah diberi lawan uji coba sekelas Mali dan India demi medali emas SEA Games 2025. Kalau ditanya sebenarnya apa? Saya sendiri, jujur saja ini saya belak-belakan saja, kalau ngomong itu apa adanya lah, ujar Sumarji. Saya jujur saja bahwa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini di SEA Games ini. Kenapa? Dari sisi persiapan, itu jauh lebih matang kalau menurut saya. BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiang Mai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain itu juga kita persiapkan dengan baik. Yang saya juga heran kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua dalam hati dan feeling saya di awal mestinya harusnya baik, paling tidak bisa final. Makanya ketika lihat hasilnya, saya bingung juga. Saya nggak tahu waktu itu ada viral saya yang termenung. Saya terkaget-kaget, memang menurut saya ini aneh. Saya sudah terbiasa bawa tim, bukan saya mengecilkannya, kalau di Asia Tenggara saya belum pernah kalah lawan Filipina. Dari negara, suportnya luar biasa. Ini menurut saya sudah paling mewah mempersiapkan itu semua. Negara mempersiapkan itu dengan luar biasa supportnya, kami memilih pemain juga luar biasa kualitasnya. Tetapi hasilnya kenapa kok bisa seperti itu? Jadi saya menggarisbawahi seperti kita dijauhkan dari keberuntungan. Yang kedua yang bikin saya juga terkaget-kaget, lawan Myanmar. Padahal menurut saya, lawan Myanmar kita bisa clean sheet, dan kita bisa cetak gol lebih dari 3. Tapi faktanya, kita kebobolan dulu. Saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan, baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar. Lanjutnya, kegagalan di SEA Games sempat membuat Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dituding sebagai pihak paling bertanggung jawab. Kendati demikian, Sumarji tidak ingin menyalahkan individu. Kalau berkaitan dengan soal teknis, tentu itu adalah tanggung jawab sepenuhnya tim kepelatihan di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Sekali lagi kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan nanti pelatihan. Jadi kembali lagi kalau ditanya, saya bilang memang kayaknya keberuntungan tidak bersama kita, imbu Sumarji. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan kerja kami di federasi tidak person to person. Ini adalah tanggung jawab kami bersama, terutama berkaitan dengan SEA Games ini kan tanggung jawab BTN, dan kami sudah berbicara dengan Pak Zainuddin berkaitan dengan soal SEA Games. Intinya, dengan saya menyampaikan ini, berarti tugas tanggung jawab itu sebetulnya adalah sudah saya sampaikan.